Orang Imam Sufi bernama Sahal bin Abdullah Tusturi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, apa kata beliau? Sayru ilallahi ta'ala arjan wa mukasir. Jalanlah kau kepada Allah, menujulah kau kepada Allah. Artinya ibadah terus, jangan kau pupus, jangan lemah, walaupun dalam keadaan pincang dan sakit. Ini pepatah ni Pak, luar biasa ni. Ini ulama yang ngomong. Walau kaki kau pincang, kau sakit, tapi ingat, jangan kau lemah berjalan menuju kepada Allah. Perjalanan kepada Allah ni saya mau tanya, fisik ke hati? Jadi tak pengaruh. Jasad boleh sakit, hati jangan. Jasad boleh lemah, tapi hati harus kuat, ingat Allah. Boleh jadi dalam keadaan sakit melejit naik iman. Ya, orang yang bisa ingat Allah waktu sakit lebih cepat pembersihan. Benar. Rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Hadis sudah cukup banyak ya. Dari awal pertemuan kita, kitab ini bicara tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak yang berhubungan dengan keutamaan berzikir. Dan memang kita dianjurkan untuk banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an menyuruh kita seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu jelas ayatnya. Ya, apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kau kepada Allah dengan ingat yang banyak. Jadi kita disuruh banyak-banyak ingat Allah. Itulah orang mukmin, beda dengan orang munafik. Munafik Islam juga, cuman dia lemah. Ya, imannya lemah, maka zikirnya tak banyak. Ya, innal munafiqina. Sesungguhnya orang munafik itu kedudukan mereka di mana? Mereka berada paling bawah, ya. Min asfali minan nar, bawah sekali di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya idza qamu ila shalah qamu qusala. Jika dia mendirikan salat, malas. Hati-hati tu. Siapa salat ada malas kena penyakit tu. Mau cepat selesai ya salat. Mau cepat salam. Surah tak jauh. Qullahat inna atina. Hati-hati. Ini penyakit ini mau kita buang pelan-pelan tanpa kita sadari itu. Ya, kita tidak menikmati ibadah. Sedangkan Allah suruh kita menikmati ibadah. Jadikan ibadah sebagai sarana kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan keterpaksaan, bukan beban. Jadi orang munafik itu beban dia salat. Ya, jadi kita berubah dari munafik, kita ingin pindah menjadi orang mukmin. Orang mukmin macam mana? Tadi ayatnya. Hai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang
Banyak orang mukmin banyak zikir, orang munafik sedikit. Nah, cuma saya tak mau nuduh siapa orang munafik, tak boleh. Saya pun kena juga penyakit ini. Dulunya begitu, sekarang pun kadang-kadang muncul. Nah, cuma kita lawan. Kita lawan. Nah, itulah bedanya kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini disebut munafik, marah. Marah kan? Paling tidak tersinggung hati. Kalau bilang, "Hei, kau munafik," aduh, sakitnya hati. Sakit tak? Tapi sahabat Nabi tidak. Ngaku dia. Aku ni munafik, kata dia. Oh. Karena begitu mendengar wasiat Nabi, tausiah Nabi, langsung berubah dia. Dan mengukur diri, oh, kok begitu, aku masih jauh ni. Kan ingat cerita Hanzalah. Hanzalah kan gitu. Duduk di majlis taklimnya Nabi, di Masjid Nabawi itu. Mandang Nabi jelaskan tentang akhirat. Menangis dia. Cerita tentang akhirat, tentang kuburan, tentang kematian. Langsung bertambah iman dia. Seolah-olah akhirat depan aku, kata dia. Dia bilang gitu. Kenapa? Yang menjelaskan Rasulullah SAW. Itu akhirat seolah-olah depan aku, kata Hanzalah. Tapi begitu balik ke rumah, mandang isteri, mandang anak, lupa lagi. Lalu dia memikir, aku ni dekat Nabi, iman bertambah. Jauh dari Nabi, hilang lagi. Lalu nepuk dada dia. Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Kerana imannya tak betul. Dekat Nabi kuat iman. Jauh dari Nabi, lemah lagi. Langsung nepuk dadanya. Hanzalah munafik. Artinya aku ni munafik. Sambil jalan tu, nepuk dada begitu. Terpandang ke Abu Bakar, tangkap Abu Bakar. Apa kau ni? Berikau diri kau menuduh dirimu munafik. Ceritakanlah. Aku dekat Nabi, iman aku bertambah. Akhirat terasa dekat. Tapi begitu pulang ke rumah, mandang anak, mandang isteri, habis. Abu Bakar tak berani jawab. Tak berani jawab, Mak. Bawa ke Nabi. Selesai urusan. Dulu enak, sahabat kan ada Nabi. Apa masalah lapor dengan Rasulullah SAW. Kata Nabi bilang, ada apa ya Hanzalah? Dia ceritalah, aku dekat engkau ya Rasulullah, iman aku kuat. Ya, tapi begitu jauh aku kadang lupa lagi mandang anak, mandang isteri dan sebagainya. Nabi bilang sa'atun wa sa'at. Satu saat begini imanmu, satu saat begini imanmu, biasa tu. Iman kita ni kadang naik, kadang turun. Makanya kumpul dengan orang-orang yang saleh itu iman kita tambah. Banyak-banyak kumpul sama orang yang saleh, iman kita bertambah. Kalau kumpul sama orang yang toleh, toleh. Orang Jawa bilang toleh itu apa? Anak kan? Tapi bahasa Arab toleh tu tak bagus. Soleh bagus. Ya. Jadi banyak-banyak kumpul seperti ini kumpul majlis taklim, orang saleh datang dan sebagainya. Kumpul lah. Jadi iman kita bisa eksis senantiasa. Nah, begitulah kata Nabi bilang. Jadi wajar kita ni iman kita naik, kadang turun. Belajarlah majlis taklim, kumpullah banyak-banyak semua orang yang saleh, insya-Allah supaya iman kita dicas terus. Minimal bertahan. Ya, apa kalau dapat sih bertambahlah. Jadi mohon maaf, jadi sahabat pun mengalami juga situasi seperti itu. Berarti sama dengan kita ini. Ya, sama dengan kita ini. Tahap awal kita harus banyak duduk seperti ini, berzikir, kumpul sama orang saleh dan sebagainya, tak majlis taklim. Jadi hadis dan ayat-ayat begitu banyak tentang keutamaan zikir. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, wala tatruku dzikra walau ma'al ghaflati, janganlah kau tinggalkan zikir walaupun lalai. Biasa nak zikir lalai? Kita berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah, pikiran kita macam-macam. Ya, ingat anak, ingat rumah, ingat pasar. Di rumah ingat pasar, pergi di pasar. Macam-macam. Ya.
Jadi banyak yang mengeluh macam ini. Banyak, tidak sedikit. Saya berzikir ni Pak Ustaz, fikiran tak ke mana-mana je lah. Tapi ini nasihat ni dari pengarang kitab mengatakan, jangan kau tinggalkan zikir walau ma'al ghaflah, walaupun diiringi dengan kelalaian. Terus saja zikir, tapi ingat, ini zikir yang ada panduan dengan seorang guru ya. Bukan zikir-zikir umum. Kalau zikir umum tu kebanyakan lalai terus. Tapi kalau zikir ada panduan dengan guru, dia akan meningkat dari lalai nanti menjadi ingat. Maka ada tahapan-tahapan. Qala al-Imam Sahal rahimallahu taala. Seorang imam sufi bernama Sahal bin Abdullah Tusturi rahimallahu taala, beliau berkata, apa kata beliau? Sayru ilallahi ta'ala arjan wa mukasir. Jalanlah kau kepada Allah, menujulah kau kepada Allah. Artinya ibadah terus. Jangan kau pupus, jangan lemah, walaupun dalam keadaan pincang dan sakit. Ini pepatah ni Pak, luar biasa ni. Ini ulama yang ngomong. Walau kaki kau pincang, kau sakit, tapi ingat, jangan kau lemah berjalan menuju kepada Allah. Perjalanan kepada Allah ni saya mau tanya, fisik ke hati? Jadi tak pengaruh. Jasad boleh sakit, hati jangan. Jasad boleh lemah, tapi hati harus kuat, ingat Allah. Boleh jadi dalam keadaan sakit melejit naik iman. Ya, orang yang bisa ingat Allah waktu sakit lebih cepat pembersihannya. Benar. Saya sehat berzikir. Ya, ada orang yang sakit berzikir. Yang sakit berzikir lebih cepat dibersihkan Allah. Karena dua-dua dapat. Dia ingat dan sakit. Oh, cepat ini. Tak ingat Allah saja, sakit, udah pembersihan. Apalagi ingat Allah. Cuma yang tak bagus sakit mengeluh. Ini tak bagus ni. Ya, kita ni orang beriman, tolong jangan sampai kita lepas landasan kita ini. Begitu sakit banyak mengeluh, ngadu dengan orang, nanti habis pahalanya. Orang nanya boleh jawab, tapi jangan sampai orang tak nanya kita ngeluh. Ya, mohon maaf ni, kadang orang sakit tu diuji. Tapi orang sakit, kalau dia betul-betul bisa ingat Allah, cepat dia. Hadis Nabi menyatakan, orang sakit demam satu hari, diampunkan dosa setahun yang lalu. Mohon maaf ni, sakit demam, kita sabar, dosa setahun yang lalu diampunkan oleh Allah. Hadis yang lain, siapa yang sakit 3 hari, demam, sabar, diampunkan dosa yang lalu. Bukan setahun lagi, dosa yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana seminggu Pak sakit? Gimana kalau sebulan? Saya punya jamaah Pak, dia sakit sabar, Masya Allah, luar biasa. Tapi dia ngamalkan zikir. Dia ngamalkan zikir. Dia ngamalkan zikir, tetap dia sabar dalam keadaan sakit dan dia tak mengeluh. Alhamdulillah, apa yang dikaji-kaji itu dia amalkannya. Ya. Apa yang terjadi, Pak? Itu fisiknya lemah tapi roh dia kuat. Dia bisa mandang guru dia waktu sakit, gurunya beri nasihat. Guru beri nasihat sama dia. Bahkan mohon maaf, sampai terakhir dia sakit dengan puncak kesabarannya, didatangi oleh Rasulullah SAW. Cepat Pak, orang sakit ni, benar. Makanya jangan nak berharap kita berzikir, belum tentu. Kadang puluhan tahun baru bisa dekat sama Allah. Tapi orang sakit, setahun kok dia sabar, bisa dekat sama Allah. Makanya untuk ingat Allah ni, jangan nunggu sehat. Waktu sakit pun tetap zikir kepada Allah. Kerana tak ada lagi senjata kita. Kau dah sakit, apa nak dibuat? Ngomong pun salah, banyak mengadu pun salah. Tak ada senjata kecuali zikir saja. Sehat, bersih dosa kita. Kalau meninggal,
Mudah-mudahan zikir itu membawa kita mati husnul khatimah. Jadi kalau kita tahu rahasia, kita tak mau sakit Pak, kita tak minta, jangan sampai minta ya. Ya Allah, baiklah aku penyakit, jangan. Tapi kalau dia datang, terima. Di situ ada proses pembersihan. Jadi yang pahit-pahit kehidupan ini datang, proses Pak. Ya. Makanya saya melihat ada orang ahli ibadah ditimpa musibah, banyak sakit. Jangan buruk sangka, boleh jadi Allah mau pilih dia, Allah mau angkat derajatnya. Kita ni maaf-maaflah, kita ni banyak orang awam, banyak tak faham. Lihatlah tu, ibadah gak, tapi musibah tak pernah putus. Orang tak tahu, padahal di situ dia mau dipilih sama Allah. Ya, dia mau dipilih sama Allah. Jadi ini konsep para ulama, para aulia, dibilang apa? Justru waktu kau sakit, waktu kau pincang fisikmu, tapi hatimu bisa kuat bersama Allah kalau tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang perlu perjuangan nih. Perlu perjuangan. Kadang saya melihat orang yang sakit ini banyak ngeluh. Panggilan jamaah, Ustaz bisa tak ke rumah sakit? Kenapa? Mak saya ni datanglah kita, tak tolong. Sabar Bu ya, diam ya. Banyak-banyak zikir Bu, diam ya. Benar, macam-macam rumah sakit ni. Ini ujian, Allah bersihkan dosa kita. InsyaAllah kalau sembuh, dosa-dosa kita diampunkan Allah. Diam dia. Berat sakit saya ni Pak. Udah. Payah kan ni? Tapi mau diapakan, memang begitu. Ya, tidak semudah kita bayangkan orang sakit itu bisa ingat Allah. Tapi ahli zikir insya-Allah. Ya, ahli zikir yang ditalkin, diberi ijazah, mengamalkan istiqamah, inilah alat kita ni, tak ada lain lagi dah. Ya, tidak ada kebahagiaan sampai ajal datang. Apa kata Nabi? Ahabbul a'mal ilallah anta muta wa lisanuka ratbun min dzikrillahi ta'ala. Kata Nabi, amal yang paling Allah senangi adalah waktu engkau menghadapi kematian sedangkan lidahmu basah menyebut Allah. Ini saat yang indah sekali. Ya, ini indah benar Pak. Nampak sepele, tapi nanti kalau kita dapatkan ini, indahnya luar biasa. Kematian datang, kita bisa zikir kepada Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wala tantaziru sihhata fa inna intizara as-sihha batalah. Batalah, maaf. Jangan menunggu sehat, sesungguhnya menunggu sehat itu pengangguran. Kita udah ngambil zikir, ngamalkan zikir. Begitu kena penyakit, dahlah nanti ialah berzikir tunggu sehat. Ini pengangguran. Kosong waktu. Dosa diampunkan Allah, tak diiringi berzikir, kurang afdal dia. Bahkan dengan berzikir waktu sakit, cepat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu ulama bilang. Kalau sampai kau nunggu sehat baru ingat Allah, itu pengangguran. Waktu lewat kosong dah. Macam mana Pak orang nganggur, tak kerja? Apa yang dapat? Tamat sekolah, S1 selesai sudah Pak. Nganggur 7 tahun, belum dapat kerjaan. Apa dia buat? Gitulah dia, waktu sia-sia berlalu. Nah, orang ahli ibadah jangan nunggu sehat bawa kena ibadah. Waktu sakit pun isi ibadah. Di situ banyak hikmah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sahibul hikam, berkata pengarang kitab Al-Hikam, yaitu Syekh Ibnu Athaillah Sekandari. Ini kitab legendaris Pak. Dari dulu sampai sekarang ni. Ulama senang dengan kitab ini, mengkajinya luar biasa. Makanya pengarang kitab ni besar amal dia. Kenapa di mana-mana dunia dikaji kitab beliau ni. Kitab Al-Hikam ni. Bicara tentang perjalanan menuju kepada Allah. Kitab tasawuf. Apa kata beliau? La tatruku dzikra li adami hudurika ma Allah Ta'ala fi. Jangan kau tinggalkan zikir karena tidak hadirnya hatimu bersama Allah dalam berzikir.
Kau berzikir kepada Allah, tapi hatimu tidak hadir kepada Allah. Jangan tinggalkan, jalan terus. Pesannya begitu. Nah, apa sebab? Nah, disambungnya lagi ini kalimat berikutnya. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika ma'a wujudi dzikrihi. Sesungguhnya kelalaianmu tidak berzikir kepada Allah lebih berbahaya dari kelalaianmu dalam berzikir. Saya lalai kepada Allah dan tak berzikir. Pak Herman Shah ini lalai juga kepada Allah tapi berzikir. Masih afdal beliau daripada saya. Beliau lalai dalam berzikir, saya lalai tak berzikir. Di mana letak afdalnya? Masih ada nilai plusnya nih. Apa sebab? Walaupun hatinya lalai, tapi mulutnya ditakdirkan Allah untuk berzikir. Sedangkan saya ini hati pikiran lalai dan mulut pun tak ditakdirkan berzikir kepada Allah. Jadi jangan heran, saya salat ni tak khusyuk ni Pak Ustaz. Tak masalah, lebih baik kau lalai kepada Allah dalam salat daripada lalai tak salat. Jangan nak buat alasan lah, tak boleh, syaitan main tu. Ini bilang tak, aku kenapa tak salat? Tak bisa khusyuk. Kapan nak khusyuk? Coba dulu. Aku tak ada coba, tak tahu. Coba dulu baru kita faham. Maka hidup ini semuanya amal mau dilalui, baru dapat yang namanya khusyuk, baru dapat yang namanya ingat dalam berzikir. Semuanya mulai dari lalai. Tak ada yang langsung ingat tu, tak ada. Ya, siapapun dia. Nah, jadi itu tadi nilai plusnya ya. Jadi orang lalai berzikir lebih baik daripada lalai tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tambah lagi, wa asa ayyarfa'aka min dzikri ma'a wujudil ghaflati ila dzikri ma'a wujudil yaqzati. Nah, mudah-mudahan, asa itu artinya semoga saja diangkat derajatmu, dirimu dari zikir lalai kepada Allah lalu ingat sadar. Itu perubahannya. Dalam tariqah semua begitu. Pertama mengambil zikir lalai, tapi kena istiqamah berzikir di bawah bimbingan seorang guru, seorang mursyid, lalu berubah dari lalai menjadi ingat. La ilaha, terasa ingat langsung. Tadi ini bagaimana? Lalai, mulut dia mengucapkan, pikiran kemana-mana, hati kemana-mana. Tapi yang kedua, Allah angkat derajat dia kerana istiqamahnya dia, ikut panduan gurunya. InsyaAllah naik dari lalai menjadi. Kalau udah dapat ini Bapak Ibu sekalian, nikmat dan indah. Ini baru namanya zikir. Zikir itu artinya ingat. Inilah dia zikir. Ingat tu di mana? Bukan di otak pikiran, bukan. Nih, dalam hati. Dah bagus dah ni dah. Sudah masuk tahap ini, bagus sudah. Ya, kita tak mau lagi lupa zikir dah tu. Kenapa? Ingat. Kuncinya ingat. Zikir itu artinya ya, ingat. Makanya dalam pandangan tariqah itu, orang berzikir selama-lamanya tak ingat Allah, belum dikatakan berzikir. Ya. Tapi pun jangan ditinggalkan. Harus jalani terus. Naik dah ni ya. Naik peringkat pertama dari lalai menjadi ingat. Kemudian tadi itu. Wa min dzikri ma'a wujudil yaqzah ila dzikri ma'a wujudil khuduri. Naik lagi tingkat yang kedua. Apa itu? Dari zikir ingat kepada Allah, naik menjadi zikir hadir hati bersama Allah. Ini Masya Allah ni Pak. Kalau dah begini, berhenti maksiat. Ya, berhenti maksiat. Apa sebab? Rasa hadir. Rasa Allah tu ada. Udah Pak, masuk rasa dah ni. Kuda rasa, kata ulama bilang apa? Lam yazuk, lam yadri. Yang tak merasa tak tahu. Tanyalah yang orang dah kahwin dia merasa tu. Yang belum kahwin dengar cerita je. Mohon maaf ya, saya balik perbandingan ni. Memang begitulah dia. Jadi orang yang belum kahwin, cerita-cerita saja. Tapi yang sudah kahwin bisa merasa.
Dengan Allah lebih dahsyat lagi. Selama ini ingat Allah waktu nyebut dia, tapi beda, dinaikkan derajat begitu nyebut, hadir hati bersama Allah. Kalau begini dalam masjid, di pasar, di hutan bersama Allah. Mana nak buat maksiat lagi? Berhenti pak, kontan berhenti. Sebenarnya zikir ni obat untuk menjadi taat. Cuma sedikit yang melakukannya. Ya, apalagi dengan tarekat, takut. Oh, apa tu tarekat? Tarekat tu kan jalan nak bersihkan diri. Bukannya apa-apa. Nak bersihkan diri saja. Supaya kau tahu ada Allah. Selama ini cuma ingat saja. Sekarang sadar, oh ada Allah bersama kita. Dimanapun kita berada. Koda ini pak, ini udah bagus jadi dah. Koda begini ini, Masya Allah. Ya, guru sudah menyayangi kita tu dah. Kalau dia lihat hati muridnya sudah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah selesai belum nih? Belum. Naik lagi peringkat berikutnya. Kalau istiqamah, continue lagi, tingkatkan ibadah kepada Allah, ikut petunjuk guru. Ini yang terakhir nih, Pak. Ya. Yang terakhir bagaimana? Wa min dzikri ma'a wujudil huduri, dari zikir yang hatimu hadir bersama Allah, illa dzikri ma'a ghaibati amma siwal madhkur, kepada zikir yang lupa daripada selain yang disebut. Yang ada hanya ini berbuat lagi ni Pak. Peringkat terakhir, yang berzikir tak sadar dirinya ada ke tak? Yang ada hanya udah. Ini tingkat tinggi dah ini Pak. Inilah zikir daripada orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Apa kata beliau menyatakan? Dia bilang, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang begini ini mudah bagi Allah kalau Allah mau. Cuma Allah mau lihat dari awal, sungguh-sungguh nak kau berzikir. Walaupun lalai, jalan terus. Ya, jangan kita putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir udah sampai nih. Orang-orang yang telah sampai. Jadi antara dia dengan Allah tidak ada antara lagi. Itu istilahnya begitu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Cuma kalimat yang terakhir dibaca tadi itu belum berani saya jelaskan ni. Nanti takut salah faham. Ya, bahwa salat itu adalah sandaran dalam tarekat dan lebih besar daripada salat. Ni hati-hati ni. Ya, jangan salah faham ni. Zikir lebih besar, lebih afdal dari salat. Ini orang kau tak faham adalah zikir je lah atau salat. Ini salah faham ni. Makanya ini mau dijelaskan betul-betul. InsyaAllah kita jelaskan minggu depan. Tak bisa semua ini Pak. Berbahaya ni. Makanya hati-hati kalau belajar tanpa guru. Akhirnya main tasbih ya zikir. Bangun tengah malam jam 2 zikir. Salat tahajud enggak. Yang wajib pun tidak. Hati-hati. Ini sudah berteman dengan syaitan. Dia sudah tergelincir dengan permainan syaitan. Makanya orang zikir itu hati-hati belajar. Ini kalimat-kalimat ni menggelitik Pak. Kalimat ni menggelitik. Bayangkanlah tu. Salat, zikir lebih afdal dari salat. Wah. Yang mana wajib, yang mana sunnah ni. Jadi perlu dijelaskan nanti insya-Allah. Ya, ada penjelasannya. Apa maksud kalimat beliau-beliau ni? Ini beliau-beliau ni orang kuat ibadah semuanya. Makanya jangan tergelincir kita. Ada lagi kalimat, aku haramkan mengucapkan la ilaha illallah. Ada perkataan sufi begitu, Pak. Kafir lah tu. Kita kan disunatkan, dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah. Ada maksud dia, omongan dia itu perlu diuraikan. Jangan telan mentah-mentah. Perkataan wali Allah ni, saya boleh beribarat begini. Dia seperti kelapa. Kelapa itu Pak, tak bisa langsung dimakan. Kupas lo kulitnya, itu syariat. Pecahkan tempurungnya, itu tarekat. Masih jalan masih itu, belum, isi belum keluar. Kemudian baru dicongkellah isinya. Belum bisa dimakan, diparut dulu. Udah diparut, dimasak. Udah dimasak, keluar minyak. Minyak itulah yang diomongkannya. Masa kita langsung membahas minyak? Tak mungkin kan?
Maka kita bahas, kupas kulit, pecahkan tempurung, keluarkan isi, diparut, dimasak, keluar minyak. Itulah jalan pemahaman. Ini tidak telan mentah-mentah. Akhirnya tak salat, zikir ya. Ini hati-hati omongan ini ya. Kita tergelincir. Padahal Masya Allah, dengan zikir ni, kalau betul-betul ada hasilnya, ibadah kita semakin kuat di sisi Allah SWT. Makin kuat kita ibadah. Ya. Bahkan saya melihat setelah saya mengkaji, ilmu ini memperkuat syariat. Yang ibadahnya lemah jadi kuat. Ya. Yang sedekahnya lemah jadi kuat. Ini bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Ya, saya kira cukup. Satu pertanyaan boleh? Apa ni? Tak. Setinggi-tingginya nanti jangkauan kita dekat kepada Allah, tetap kembali lagi zikirnya la ilaha illallah. Ya, zikirnya la ilaha illallah. Apa sebab? Kerana dalam salat tu tak bisa dibuang. Wali tingkat tinggi pun tetap dia. Dalam salat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur, tetap muaranya ke situ lagi. Perubahan-perubahan sifatnya sementara saja. Lagi gembira sama Allah, zikirnya Allah Allah. Lagi gembira tu, tak mandang yang lain. Tenggelam bersama Allah, zikirnya itu berubah sendiri. Bukan kita buat-buat, tak. Berubah dengan sendiri. Tapi begitu sudah stabil kembali lagi, sama Allah mantap, sama makhluk pun mantap, balik lagi la ilaha illallah. Jadi zikir awal akhir tak la ilaha illallah. Kemudian rabitah macam mana? Rabitah ni begini. Rabitah itu dalam ilmu zikir ini mengingat guru, artinya berkah guru tu membantu kita untuk dekat dengan Allah. Ayatnya mana? Ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kau bersama orang-orang siddiqin yang benar. Guru tu orang yang benar imannya. Dalam tariqah, guru tu mursyid, mursyid tu wali Allah. Wali Allah tu telah benar dalam pandangan Allah. Yang begini inilah kita suruh kumpul. Kalau dia dekat, alhamdulillah zikir sama-sama guru. Tapi kalau gurunya jauh, boleh ingat guru, tak masalah. Dia akan membantu kita. Saya mau tanya jamaah, biasa tak ingat isteri dalam berzikir? Biasa tak? Biasa tak ingat anak dalam salat? Itu rabitah tu. Rabitah menyambungkan hati kepada sesuatu. Nah, sekarang sesuatunya tu bermanfaat tak untuk dekat sama Allah? Ya. Saya ingat isteri dalam berzikir. Pak Herman ini ingat guru dalam berzikir. Mana lebih membantu? Pak Herman lah ingat guru, ingat Allah. Kan gitu kata Nabi. Ada sebuah hadis sahih. Apa kata Nabi? Sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, yang apabila wajahnya dipandang, ingat Allah orang itu. Itulah wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tu mandang wajah Nabi, langsung iman bertambah. Mursyid juga begitu. Dia kan pengganti Nabi. Kita mandang wajah dia, ingat Allah, ingat agama. Kan bagus. Dulu saya ada kedatangan orang dari Arab Saudi ke rumah paman saya. Kebetulan sepupu saya itu kahwin sama orang Saudi. Orang Yaman tapi menetap di Saudi. Cuma pahamnya paham Saudi udah. Ya. Dia pun lihat naik ke rumah paman saya nih. Lucu juga kan. Paman saya kan suka meletakkan foto-foto ulama. Situ ada guru beliau, Habib Mohsin Al-Hinduan, ada guru di bawah. Ada foto Syed Maliki pun ada. Guru Ijai pun Banjarmasin pun ada. Guru Ijai pun ada. Termasuk Abah Hanum pun ada. Dia penggemar orang-orang saleh, para wali. Akhirnya dia ngomong sama isterinya. Dia nak ngomong langsung, tak berani juga. Takut juga, dia segan dengan paman isteri ni. Dia bilang, beritahu kau punya mi tu, suruh turunkan.
Tak boleh foto tu dipampang begitu. Syirik kata dia. Syirik pula. Akhirnya dia nyampaikan, isteri nyampaikan kepada paman. Syirik kata. Aku di Arab Saudi pergi haji, ada foto Raja Saudi di hotel tu. Foto waktu itu dia pergi haji kan masih sebelum Salman ni. Raja siapa? Raja Fahd. Ada foto Raja Fahd tu dengan menteri dalam negerinya di hotel-hotel tu ada. Itu foto raja kata dia. Boleh, tak ada kat syirik. Masa foto ulama syirik kata. Akhirnya dia main nalar ni. Beritahu suami kau kata dia. Ni aku letakkan foto Raja Saudi sebelah kanan, foto Said Maliki sebelah kiri. Ni sama-sama Saudi ni, Pak. Cuman satu raja, satu ulama. Kalau dia ingat mandang wajah Raja Fahd, ingat akhirat ke ingat dunia? Dunia, kerana raja lambang kekuasaan. Berarti ingat dunia. Kalau mandang foto ulama, ingat akhirat, ingat agama. Mana yang bagus? Bingung dia tak jawab dia. Itu namanya fatwa tak jujur nama tu. Iyalah, berfatwa tak jujur. Orang lain salah, dia betul. Jadi itulah namanya rabita. Kalau kita ingat guru tu bagus. Kerana bisa membantu kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad apabila dipandang wajahnya kau ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rabitah. Itu rabitah. Ya, cukup ni. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad